Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan kembali mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema Penuh Iman dan Roh. Firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5 berbunyi demikian. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Para hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan tidak hanya memerhatikan kebutuhan rohani jemaat, mereka juga harus memerhatikan kebutuhan jasmani, khususnya kepada jemaat yang memang benar-benar harus ditolong seperti para janda yang tidak mampu secara finansial, anak-anak yatim yang telah kehilangan ayah yang menjadi penopang keluarga, bahkan mereka yang hidup sebatang kara. Murid-murid Tuhan Yesus sangat kompak dan penuh semangat melayani kebutuhan rohani jemaat. Namun, mereka hanya memerhatikan kepuasan rohani saja, yaitu pelayanan doa dan firman Tuhan. Sementara, kebutuhan jasmani jemaat terabaikan. Di antara mereka ada yang protes, sehingga dibentuk tim untuk melayani meja, yaitu melayani kebutuhan jasmani. Terpilihlah 7 orang yang benar-benar penuh iman dan Roh Kudus, yaitu Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Atas pelayanan yang bersinergi dengan baik tersebut, jemaat merasa puas, kebutuhan rohani dan jasmani terlayani dengan baik. Itulah yang membuat jumlah murid Tuhan Yesus di Yerusalem semakin bertambah banyak. Yang lebih menakjubkan, sejumlah imam besar menyerahkan diri dan percaya. Pelayanan yang dikerjakan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu menghasilkan banyak jiwa karena mereka penuh iman dan Roh Kudus. Gereja Tuhan harus melayani secara seimbang, yaitu rohani dan jasmani, seperti yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus. Sebagai bagian dari gereja Tuhan, kita harus penuh iman dan Roh Kudus, supaya pelayanan yang kita kerjakan dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu.
Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.